Hamba yang pertama diundang dan diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Ada sebuah kisah yang terjadi pada ratusan tahun yang lalu. Kisah itu membicarakan tentang orang kaya yang mau bepergian keluar kota dalam waktu yang cukup lama. Sebelum bepergian, dipanggillah hamba-hambanya yang dapat dipercaya untuk diberi kepercayaan memegang hartanya. Hamba yang pertama diundang dan diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Nah, pemberian ketiga hamba ini tentu didasarkan pada kecakapan dan kesanggupan hamba-hamba ini untuk mengelola harta orang kaya tadi. Nah, setelah diberikan kepada hamba-hamba itu, baru pergi sang tuan keluar kota hingga beberapa lama. Nah, ukuran uang talenta pada masa itu kira-kira sebesar 6.000 dinar. Jadi sungguh luar biasa banyaknya uang yang dipercayakan kepada ketiga hamba ini. Sekalipun ada yang menerima 6.000 atau 1 talenta, tapi ada yang sampai 5 talenta. Hamba yang pertama dan kedua begitu diberi langsung pergi mengusahakan agar talenta yang dipercayakan kepada dirinya tadi dapat bertumbuh, dapat berkembang. Tapi untuk hamba yang ketiga, dia juga pergi, tetapi menggali lubang tanah. Lalu menyimpannya talenta itu ke dalam lubang tanah. Nah, tentu ketiga hamba ini akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda setelah nantinya sang tuan pulang. Pada saat pulang, kira-kira 1 tahun lamanya, diundanglah hamba-hamba itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi pekerjaannya, atau apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba tadi atas talenta yang diberikan. Ternyata hamba yang pertama yang diberi 5 talenta itu melaporkan bahwa apa yang ia lakukan, apa yang akhirnya ia peroleh bertumbuh menjadi 5 talenta hasil. Jadi yang dilaporkan ada 10 talenta kepada sang tuan. Lalu sang tuan juga berkata kepada hamba, "Wah, kamu termasuk hambaku yang baik, yang setia, dan yang mampu melipat gandakan hasilnya. Dan kau akan saya beri lagi tanggung jawab yang lebih besar." Begitu pujian dari sang tuan kepada hamba yang pertama. Lalu hamba kedua juga datang. Sama persis laporannya dengan hamba yang pertama, yaitu apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan atas talenta 2, jumlahnya itu juga bertumbuh 2
akhirnya ada 4 yang dilaporkan kepada sang tuan. Sang tuan pun memuji sama pujiannya. Anda termasuk hamba yang baik, Anda hamba yang setia, dan engkau akan saya beri tanggung jawab untuk dipikul secara lebih besar lagi. Dan untuk hamba yang ketiga, dia lapor juga bahwa apa yang diberikan, apa yang dipercayakan, saya simpan dengan baik. Ini hasilnya tetap utuh, 1. Malahan sang hamba ini berkata kepada tuannya, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Tentu saja sang tuan mendengar laporan dari hamba yang ketiga ini yang tidak ada hasilnya dan uangnya tetap 1 talenta dan lebih berkata-kata dengan cara yang tidak sopan, tidak selaras, dan tentu saja itu dapat menyakitkan sang tuan. Lalu setelah mendengar kata-kata yang demikian itu, sang tuan tentu mesti marah. Marahnya bisa luar biasa. Dan uang 1 talenta itu diminta oleh sang tuan. Lalu diberikan kepada hamba yang pertama yang sudah memiliki 10. Biarlah yang 1 ini juga dapat bertumbuh. Dan sang hamba yang ketiga ini tidak diajak untuk hidup dalam kenikmatan dan kebahagiaan bersama sang tuan. Nah, netizen, dari cerita itu tentu ada hikmah yang dapat dipelajari dan dapat digunakan untuk kehidupan di masa sekarang, di kehidupan yang sudah kompleks, di kehidupan yang sangat modern ini. Apa saja yang bisa diperoleh dari cerita tuan dan hamba yang membagikan uang kepada hamba-hambanya? Yang pertama yang dapat kita pelajari yaitu masalah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dimanapun, apakah itu di institusi pemerintah, apakah itu di institusi swasta, ya, dia harus tahu persis tentang kehidupan dari staf-stafnya. Apa yang perlu diketahui secara persis? Pertama yaitu tentang kecakapan staf itu sendiri. Apakah sang staf ini memiliki kecakapan yang baik, yang luar biasa, yang kerjanya juga cukup cepat, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu perlu sekali diketahui oleh sang pemimpin di masa sekarang. Apalagi kalau sampai mengetahui kehidupan berumah tangganya. Ya, bagaimana keluarganya, apakah termasuk keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang taat dalam bergaul di tingkat masyarakat, di sekitar rumah, atau bergaul dengan teman-temannya di kantor, ataupun taat dalam beribadah. Itu sangat penting bagi sang pemimpin untuk mengetahui potensi diri dari staf-staf yang ada. Lalu bagaimana kalau jumlah staf yang ada di bawahnya sampai ratusan atau bahkan sampai ribuan? Ya, tentunya harus ada pendelegasian. Misalnya
dalam sebuah kantor yang karyawannya 300, 500 atau 1.000 orang bisa dipecah-pecah menjadi beberapa staf pilihan yang dapat mengendalikan apa yang dilakukan oleh stafnya. Nah, nanti itu akan diketahui dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, yaitu berhubungan dengan reward dan punishment. Ya. Jadi seorang pemimpin kalau memberi tugas dan mengetahui hasil dari stafnya, mesti harus ada reward dan punishment. Ya. Rewardnya sederhana, tidak harus dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk pujian. Ya. Karena melalui pujian itu seseorang akan terdorong untuk bermotivasi lebih bekerja dengan baik lagi. Ya. Dengan pujian seseorang bisa menjadi semakin cerdas di dalam bekerja. Ya. Melalui pujian seseorang bisa semakin tekun di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Malahan akan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, sebaliknya kalau menemukan staf karyawan yang kurang berprestasi atau malah tidak berprestasi sama sekali, ia perlu diberi hukuman. Hukumannya cukuplah dalam bentuk teguran. Tapi kalau ditegur sekali, 2 kali, 3 kali, mesti sang pemimpin malas akan memberi pekerjaan, memberi tanggung jawab yang lebih besar, atau malahan akan diambil pekerjaan yang mestinya kepada sang karyawan yang malas ini. Lalu tentu ini bisa menyakitkan hati bagi karyawan karena yang namanya punishment itu nggak pernah kok menyenangkan. Umumnya yang namanya hukuman itu ya membuat orang gelisah, membuat orang tidur tidak nyaman, pikirannya terus-menerus berputar-putar sehingga harus bagaimana ia supaya bisa berbuat baik. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa diambil yaitu berkenaan dengan sebuah peribahasa. Pernah ya kita mendengar peribahasa yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap miskin. Atau malahan yang miskin tambah miskin. Ini semua bisa menjadi kenyataan peribahasa itu. Sebagai bukti, hamba yang pertama tadi yang bisa mengembangkan sudah punya 10 talenta, justru ditambah 1 talenta dari miliknya orang yang malas, yang menyembunyikan dan tidak mengerjakan. Ya, ini. Lalu yang diambil tadinya hanya punya 1, lalu diambil diberikan ke orang, maka dia menjadi tidak punya. Nah, konsep keperibahasaan ini sebenarnya berlaku juga di negeri kita, di negeri Indonesia ini. Bagaimana tidak orang yang memiliki pekerjaan bagus, terus ditambah pekerjaannya, tanggung jawabnya terus ditambah. Di kabinet pemerintahan Jokowi juga demikian yang terjadi. Ya, ada menteri yang terus ditambah pekerjaannya. Tapi ada juga yang mungkin kurang kelihatan pekerjaannya. Nah, di negeri ini tentang kemiskinan yang sudah berlangsung cukup lama, mungkin sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, kemiskinan itu tetap ada. Sekalipun
pemerintahan kita mungkin sejak zaman Presiden SBY yang memberikan bantuan apa namanya ya, BLT, bantuan tunai langsung, saat ini juga ada. Dan ternyata bantuan tunai langsung kepada orang miskin ini juga tidak merubah, tidak mengalami perbaikan di dalam kehidupan ekonominya. Dan kehidupannya tetap begitu-begitu saja. Saya bisa ngomong begini karena saya mempunyai bukti bahwa ada teman saya yang sudah 15 tahun bergaul dengan saya, kehidupannya terus-menerus tidak mengalami perubahan. Baik itu secara fisik, baik itu secara mental, tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, pemimpin manapun, apalagi pemimpin bangsa, maka orang-orang yang kategori kurang ini jangan dieksploitir dengan pemberian sembako, tetapi perlu diajarkan tentang sesuatu keterampilan yang dapat membuat dirinya mandiri. Ya, pernahkah kita melihat bahwa orang-orang yang mendapat bantuan langsung, baik itu dalam bentuk uang, baik itu dalam bentuk beras, itu bukannya untuk kepentingan kehidupannya, tetapi untuk kepentingan kenikmatan. Seperti misalnya beras yang 10 kilo dijual, lalu dipakai untuk membeli rokok. Bukankah itu kenikmatan? Kecuali dia dapat menghidupi kebutuhan kenikmatannya sendiri. Nah, sekali lagi bahwa kisah lama itu tadi ada 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu dalam hal kepemimpinan. Dan yang kedua, pemimpin perlu memberikan reward dan punishment. Dan yang ketiga, berhubungan dengan keperibahasaan, bahwa yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Lalu bagaimana mengatasi yang miskin ini supaya bisa mandiri, yaitu perlu diajarkan melalui keterampilan-keterampilan yang dia sukai dan akhirnya dia miliki dan dapat dikembangkan.